Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Waalaikumsalam. ISK Podcast bersama saya Fariha. Kali ini saya ditemani oleh narasumber dari RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Baik, Bapak. terima kasih Mbak. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Hengki Yoga Prasetya. Saya kebetulan menjadi dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Baik, selamat datang Dr. Henki di ISK Terima Podcast. kasih Mbak. Jadi sebelum kita mengulas secara mendalam tema kali ini, seperti kita tahu sebagian kota Kudus sekarang kan sedang dilanda Iya. banjir ya, akibat hujan yang terus-menerus, Iya. terus juga curah hujannya tinggi juga, dan juga berbagai dampak pun ditimbulkan tidak terkecuali juga penyakit pasca banjir. Nah, Pak Dokter, penyakit pasca banjir yang mungkin datang itu kira-kira apa saja sih? Mungkin Ya, bisa dijelaskan. baik, terima kasih. Memang banyak ya penyakit yang bisa timbul pasca banjir. Mungkin dalam hal ini mungkin saya lebih spesifik ke penyakit kulit yang mungkin timbul pasca banjir. Jadi memang penyakit yang bisa timbul pasca banjir banyak ya. Bisa dari diare, kemudian demam berdarah, tipes, kemudian leptospirosis, dan juga salah satunya adalah penyakit kulit. Jadi untuk penyakit kulit tersendiri itu, jadi ada beberapa memang yang sudah saya saring menjadi 5 yang tersering Oke. yang bisa timbul pasca banjir. Yang pertama penyakit folikulitis, kemudian yang kedua bisa dermatitis alergi atau eksim, yang ketiga penyakit kulit karena gigitan serangga, yang keempat bisa urap, dan yang kelima adalah kutu air. Jadi akan saya jelaskan satu persatu. Jadi folikulitis sendiri itu adalah penyakit yang timbul karena infeksi pada folikel rambut. Jadi di situ bisa timbul peradangan yang dimana penyebabnya bisa dikarenakan bakteri. Jadi air-air yang dibawa oleh banjir itu kan bisa mengandung atau bisa terdapat bakteri. Nah, di situ dia bisa menginfeksi kulit sehingga menimbulkan peradangan. Oke. Jadi kalau misalkan nggak diobati ya nanti peradangan itu akan meluas dan bisa menjadi luka. Kemudian yang kedua, kurap. Kurap penyebabnya adalah jamur. Jadi biasanya itu memang jamur merupakan flora yang normal di kulit. Tapi dia bisa semakin membesar atau semakin melebar jika di lokasi yang lembab, di mana gejalanya berupa bercak kemerahan, ya, ada lingkaran di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga adalah kutu air atau biasa sering disebut arthritis foot. Biasanya dia menyerang di sela-sela jari, kemudian di lipatan-lipatan. Itu juga penyebabnya karena jamur, ya karena mungkin lembab. Kemudian yang keempat adalah eksim atau dermatitis. Jadi memang air yang dibawa oleh banjir itu kan biasanya ada juga bahan-bahan kimia yang ikut di dalam air itu, Iya. hingga bisa mengiritasi kulit sehingga menyebabkan eksim. Yang terakhir adalah gigitan serangga. Jadi air itu juga air banjir itu pasti ada ikut kutu, serangga. Nah, hewan-hewan tersebut juga bisa mengiritasi kulit sehingga bisa mengakibatkan peradangan pada kulit. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Oh ya, jadi dari berbagai jenis penyakit pasca banjir yang terkait dengan kulit itu, Yeah. kira-kira tuh apa sih yang menyebabkan orang tuh bisa kena penyakit tersebut? Yeah. Mungkin tidak higienis atau gimana? Karena Yeah. kan banjir ya. Betul. Jadi air di banjir itu kan pasti jelas nggak Iya. higienis. Pasti di situ juga terdapat bakteri, kemudian serangga, atau mungkin bahan-bahan kimia yang ikut di dalamnya itu. Jadi ya untuk mencegah
supaya kita terhindar dari hal tersebut, setelah terkena air banjir itu, ya kita harus segera cuci dengan dengan antiseptik. Oke, antiseptik. Sabun antiseptik kan banyak dijual bebas, gitu. Selain itu apa lagi, Dok? Untuk pencegahannya? Iya. Ya, kalau misalnya kita memakai sepatu atau baju yang mungkin sudah lembab karena air banjir itu, ya kita segera ganti. Mungkin sebelumnya mungkin dengan mandi menggunakan sabun antiseptik, kemudian jangan memakai sepatu yang lembab atau mungkin kaos kaki yang mungkin sudah lembab, gitu. Oke, berarti ketika untuk mengantisipasinya sendiri tuh menggunakan antiseptik gitu ya? Sabun antiseptik bisa Sabun dipakai. antiseptik, terus kemudian juga tidak memakai sepatu yang lembab Sepatu seperti yang itu. lembab, Oke. baju yang lembab juga. Oke, baju yang lembab. Nah, dari penyakit-penyakit tersebut, kira-kira tuh ada nggak sih penyakit yang sampai menyebabkan kematian gitu? Kalau untuk menyebabkan kematian memang jarang terjadi ya, karena mungkin kalau misalkan timbul infeksi, hingga infeksinya mungkin tidak segera ditangani, hingga lukanya meluas, ya mungkin itu bisa. Oke, berarti karena adanya infeksi dari luka tersebut Ada infeksi, ya? Nah, kalau udah ada infeksi dengan luka itu gimana cara pengobatannya? Ya, sebaiknya memang kita harus segera bawa ke dokter. Oke, segera Gitu. bawa ke dokter. Iya. Tapi kan kalau misalnya banjir gitu kan kita akses ke dokter atau akses ke puskesmas atau dan vaskes lainnya itu kan agak susah ya. Nah, ada nggak sih yang bisa dilakukan mungkin ketika di rumah gitu, antisipasi di rumah? Ya, rajin membersihkan. Misalnya ada peradangan di kulitnya kita. Ya, kita usahakan sering membersihkan area yang luka tersebut dengan antiseptik. Oke, jadi pembersihannya hanya dengan antiseptik. Antiseptik yang ada di rumah kan. Oke. Kemudian dijaga supaya kulit yang meradang itu nggak terkena air banjir lagi. Gitu. Oke, dengan tidak terkena air banjir ya? Iya. Kalau penggunaan seperti salep-salep gitu apakah dianjurkan atau tidak? Jadi kalau salep-salep memang kita harus tahu indikasinya ya. Kalau memang misalnya penyebabnya adalah bakteri, ya kita bisa berikan salep antibiotik. Tapi kalau misalkan peradangannya kita nggak tahu itu penyebabnya karena eksim atau karena jamur, kita nggak bisa sembarangan kasih salep, gitu. Oke, seperti itu ya. Karena kan mungkin masyarakat juga masih awam gitu ya. Kalau penyakit kulit kan biasanya orang-orang taunya disebabkan karena jamur. Nah, biasanya tuh tinggal ngasih salep jamur aja. Jadi nggak bisa seperti itu ya, Dok? Nggak bisa. Jadi beda ya antara eksim dengan jamur. Jadi kalau misalkan penyebabnya itu jamur, kita berikan salep yang memang penggunaannya untuk eksim, jamurnya akan semakin melebar. Semakin melebar. Iya. Jadi harus tahu ya mengidentifikasi itu kayak gimana tuh kayak mengidentifikasi. Jadi untuk mengidentifikasi memang secara awal memang agak susah ya, Mbak ya. Iya. Jadi jamur itu kan bentuknya bermacam-macam, ya kan? Kita berbicara tentang kurap dan kutu air. Jadi kalau kurap itu kan biasanya gambaran klinisnya itu bercak kemerahan yang ada lingkaran di kelilingnya, bisa melebar, kemudian juga bisa menimbulkan rasa gatal. Nah, kalau eksim itu misalkan ini dermatitis alergi ya, salah satu eksim. Klinisnya memang merah, tapi biasanya tepinya dia nggak rata. Oke. Beda dengan jamur. Kalau jamur itu tepinya dia rata, ada kayak batas tegasnya gitu. Oke, jadi penyakit kulit itu bermacam-macam ya? Banyak penyakit kulit itu ada ribuan sebenarnya. Oke. Tapi yang sudah disaring dokter tadi ada 5 yang tersering yang bisa menyebabkan ini ya, yang bisa disebabkan pasca banjir. Oke, pasca banjir. Kemudian selain antiseptik
Itu ada lagi nggak sih, Dok, Mhm. kira-kira persediaan obat yang harus kita punyai gitu, terkait dengan penyakit kulit itu? Desinfektan kita boleh pakai. Disinfektan. Heeh. Seperti apa itu contohnya? Misalnya, larutan PK, Oke, kemudian Revanol juga boleh, Revanol. Itu obatnya bisa dicari di apotek-apotek? bisa, jadi, Oke. untuk membersihkan luka itu juga bagus dipakai. Oke. Kemudian, ketika pasca banjir itu kan biasanya rumah kan terendam lumpur, Mhm, terus kotor gitu mhm. kan, tidak higienis lagi. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk Iya, membersihkan rumah tersebut? jadi memang, pasca banjir pasti akan menimbulkan, kotoran ya, seperti lumpur, di mana di situ pasti juga mengandung banyak bakteri. Jadi kalau, saran saya ya memang seharusnya kita membersihkan, rumah dengan, cairan-cairan yang desinfektan yang dijual bebas. Misalnya di apa ini, untuk pel lantai ya, Pel kan ada lantai. cairan-cairan yang, banyak mengandung ini ya, cairan desinfektan. Oke. Mungkin ada beberapa merek-merek tertentu yang yang ada kandungan tersebut. Oke, Heeh. kalau penggunaan karbol apakah bisa Ya, juga? bisa juga. Oke, Mhm. jadi untuk rumah-rumah yang, terendam banjir sebelumnya untuk Iya, membersihkannya bisa pakai cairan disinfektan betul. ataupun karbol. Kemudian Iya. untuk perabotannya juga apakah perlu dibersihkan? Sebaiknya dibersihkan jika memang itu terkena air banjir. Oke, kemudian setelah terkena banjir itu kan sudah bersih, Mhm, semuanya sudah surut, sudah bersih, mhm. kira-kira masih ada nggak sih penyakit-penyakit, yang mengancam gitu, yang tidak terlihat? Kalau setelah banjir ya yang perlu diwaspadai mungkin, kutu ya, Kutu? heeh, Kutu apa, Dok? kutu. Jadi, kalau nama ilmiahnya itu skabies, Oke, skabies. heeh. Itu Jadi penularannya dari mana? jadi, skabies itu, bisa tertular melalui kontak langsung atau mungkin, kutu itu kan dia suka di tempat-tempat yang lembab. Oke. Biasanya tuh dia sering, hinggap di kasur, di karpet, atau mungkin kursi yang dari bludru kayak begini. Nah, jadi, saran saya memang kalau misalkan dalam satu anggota keluarga menderita penyakit skabies, sebaiknya semua harus diobatin. Kemudian bagaimana pencegahannya supaya tidak menularkan ke yang lain? Itu dengan menjemur di bawah terik matahari seminggu sekali, seperti kasur, karpet, dan kursi tersebut. Jadi, untuk mencegah penyakit skabies atau kutu itu Iya, bisa dilakukan dengan cara menjemur kasur betul, ataupun kursi yang terkena betul. kutu itu Iya, 1 minggu sekali. iya, dan juga ada tambahannya, baju, sebelum dicuci sebaiknya direndam air panas dulu selama 15 menit baru dicuci. Direndam air panas 15 menit ya. Iya, Kemudian kalau untuk terkena penyakit kutu itu mmm, pencegahannya gimana? Atau pakai mmm. obat apa tuh? Kutu dia mati jika terkena sinar matahari ya. Jadi, belum ada obat-obatan yang untuk mematikan kutu. Dalam hal ini, kutu yang ada di kasur ya, Mhm. kasur atau karpet atau kursi. Tapi untuk, mematikan kutu yang ada di, kulit kita, bisa, menggunakan obat-obat yang mengandung, permetrin itu bisa, Oke, gitu. obat-obat yang mengandung permetrin. Ya, kalau nama nama patenya banyak, cuman kandungannya adalah permetrin. Seperti itu ya. Jadi Mhm, tapi kalau misalnya kutunya kita hinggap di rambut ataupun mhm, di rambut kita gitu, di tubuh itu, mhm. kalau rambutnya dicukur habis itu apakah bisa hilang? Jadi memang, lebih bagus memang begitu, ya kan. Ini kita ngomong, tentang, pediculosis capitis ya nama ilmiahnya. Jadi kutu yang hinggap di rambut, dalam hal ini rambut kepala. Jadi untuk, pencegahannya ya dengan memotong rambut ya bagus, tapi kalau wanita untuk memotong rambut Iya, semuanya kan kasihan. iya. Jadi emang ada pengobatan. Jadi nggak perlu kita gunduli rambutnya dengan pengobatan yang di, apa, oles malam, kemudian kita pakaikan nurse cap atau apa itu, penutup kepala semalaman, untuk mematikan kutu juga bisa. Oke, Nggak jadi perlu harus, memotong memotong. rambutnya. Mungkin kalau untuk laki-laki nggak masalah, tapi kalau untuk perempuan kan kasihan. Iya.
Oh iya, jadi untuk mematikan kutu itu selain memotong rambut, bisa dipakaikan nose cap itu ya, biar kutu-kutunya dipakaikan diobati, kemudian dipakaikan nose cap sehingga penetrasi salepnya itu bisa. Oke, seperti itu. Mungkin dari Dokter Hengki sendiri ada yang ingin disampaikan lagi, Dok, terkait penyakit kulit? Ya. Jadi saran saya memang di daerah-daerah yang terkena dampak banjir, ya sebaiknya kita menjaga kebersihan kulit kita. Jadi memang setelah terkena air banjir, kita harus segera membersihkan badan atau tubuh kita yang terkena air tersebut dengan sabun-sabun antiseptik. Kemudian segera mengeringkan bagian tubuh kita yang basah. Ketika setelah kena banjir diharuskan untuk membersihkan diri ya. Nah, tapi kalau untuk fenomena banjir sendiri biasanya kan banyak anak kecil tuh yang suka bahasanya tuh kecek di banjir. Nah, itu gimana antisipasinya juga kan juga susah juga dibilangi kan? Ya sama, kalau kita sudah kontak dengan air banjir, di mana itu kita tahu sendiri air banjir itu mengandung banyak bakteri, bahan kimia dan lain-lain, ya mau nggak mau ya kita harus bersihkan diri, mandi, cuci dengan sabun antiseptik. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, ketika dampak banjir itu kan banyak penyakit kulit ya yang mungkin timbul. Jadi setelah terkena air banjir itu kita diharuskan untuk membersihkan diri dengan cairan antiseptik dan juga antisipasi obat-obatan juga. Kemudian juga untuk membersihkan rumahnya dengan cairan-cairan disinfektan ataupun juga cairan karbol. Nah, mungkin itu saja ya yang kita bahas pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus stay tune di ISK Podcast. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.